Hai Expertizen, sekarang kita lagi ada di Bekasi, tepatnya di Sumarekon Bekasi. Nah, di belakang saya ini ada rumah contoh dari rumah klaster Magenta dengan dua tipe, yaitu tipe lilac dan juga tipe plum. Untuk tipe lilac ini yang ukuran 6x11 dan untuk tipe plum ukuran 7x11. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk tipe lilacnya ya teman-teman. Yuk! Di area fasad depan rumah tipe lilac ini terdapat satu carport untuk satu mobil dan juga taman kecil di sebelahnya. Nah, untuk di rumah contoh ini sudah dilengkapi dengan kanopi seperti ini. Tetapi teman-teman apabila membeli tipe lilac nggak dapat kanopinya ya, kecuali lagi ada promo tertentu. Di bagian area bawahnya kita lihat terbuat dari konkritnya teman-teman. Nah, konkritnya dibikin dengan motif ada tali airnya nih. Kalau misalnya kita mencuci mobil di sini, ini juga ada sudut elevasinya nih teman-teman, sehingga air akan mengalir dari bagian belakang ke bagian depan rumah. Di area carport ini sudah dilengkapi dengan satu keran air di sini nih teman-teman. Cuman belum dipasang kerannya nih di sini. Tapi titiknya ada di sini ya teman-teman. Jadi memang diperuntukkan untuk kita mencuci mobil. Untuk rumah di klaster Magenta ini semuanya menggunakan desain minimalis ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari fasad bagian depan rumahnya itu memakai warna-warna seperti abu-abu, lalu juga ada warna coklat dan krem nih teman-teman. Di belakang saya ini kita lihat ada permainan tekstur juga nih di temboknya. Jadi di sebelah sana menggunakan tembok yang halus dan di bagian sisi yang belakang saya ini itu menggunakan tembok yang ada teksturnya nih teman-teman. Melewati area carport terdapat dua step nih teman-teman sampai di depan teras rumah seperti ini. Nah, di teras ini kita lihat di atasnya sudah terdapat topian dengan tali air ya, dan juga ada satu lampu penerangan. Kalau kita lihat di bagian kiri saya ini terdapat satu rak seperti ini nih teman-teman. Di bagian atasnya dibikin untuk tempat menaruh mungkin helm ataupun perlengkapan kebersihan mobil, dan di bagian bawahnya ini untuk menaruh rak sepatu nih teman-teman. Jadi bisa banget nih, nanti kalian dapetnya kan kosong ya. Ada bagian void di mana bagian depannya ini ada temboknya, jadi nggak kelihatan dari depan. Jadi pas banget dibikin seperti ini nih. Nah, di area bagian atas lemari ini itu untuk menyembunyikan meteran listrik nih teman-teman. Jadi kesannya dari luar tetap tampak seamless dan rapi ya. Nah, sekarang kita masuk yuk ke rumahnya. Memasuki dari rumah tipe lilac ini, kita akan disambut ke ruang tamunya. Di sebelah daripada pintu terdapat dua buah jendela nih teman-teman. Yang di bagian atas adalah jendela yang bisa dibuka tutup dan di bagian bawahnya adalah jendela mati. Nah, jendela ini berfungsi untuk memaksimalkan sirkulasi maupun pencahayaan alami ke dalam ruang tamu ini nih teman-teman. Di bagian sebelah kiri saya ini dipasang sofa nih, menghadap ke arah TV di bagian depannya. Nah, di bagian belakang dari TV yang ada di rumah contoh ini menggunakan kaca maupun cermin nih teman-teman. Tetapi kalian akan mendapatkan yang berupa tembok ya. Jadi ini cuma contoh aja bagi teman-teman yang ingin merubah interiornya menjadi mirip dengan yang di rumah contoh ini. Meskipun rumah ini berukuran 6x11, tetapi cukup fungsional ya, dan tidak terasa sumpek nih di sini. Walaupun di sini terpasang sofa seperti ini dan juga ada coffee table-nya, tetap kita bisa berjalan dengan mudah mengakses ke arah dapur maupun ruang makan. Rumah tipe lilac ini menggunakan konsep open space ya teman-teman. Jadi antara ruang tamu dan juga ruang makan dan dapurnya itu tidak terdapat sekat, sehingga ruangan bisa terasa lebih lega nih teman-teman dan juga lebih fungsional. Di bagian area sebelah kanan saya kalau kita lihat interiornya cukup menarik nih karena memakai wall panel dari kayu yang dipadukan dengan cermin, dan di bagian tengahnya ada dipasang lukisan-lukisan seperti ini nih. Jadi menambah kemewahan daripada rumah ini. Apalagi dilengkapi juga dengan lampu-lampu LED dan juga downlight yang berwarna kekuningan sehingga menambah romantis dan temaramnya ruangan. Melewati dari ruang tamu, kita akan sampai ke ruang makan nih teman-teman. Ruang makannya tergabung dengan dapur bersih yang ada di belakang saya ya. Nah, untuk ruang makannya ini cukup spesies karena lebarnya ini 3 meter
meter dan memanjangnya ini sampai dengan ke area dapurnya itu sekitar 4 meter nih teman-teman. Nah, kalau kita lihat di ruang makan ini, di bagian temboknya memakai panel kayu seperti ini dengan variasi cermin nih teman-teman. Hampir mirip dengan yang ada di ruang tamunya. Tetapi panel untuk yang di ruang makan ini warnanya sedikit lebih muda ya teman-teman. Dengan area bagian atasnya dihiasi juga dengan panel kayu juga nih teman-teman. Kursi makan yang ada di meja makan ini kalau kita lihat disediakan 4 kursi makan ya. Tetapi meja yang ada di ruang makan ini juga bisa di-expand nih teman-teman. Jadi bisa menambah 1 orang lagi di bagian sebelah kiri saya ini. Interior daripada ruang makan ini juga ditambah cantik dengan adanya lampu gantung seperti ini nih teman-teman. Jadi selain untuk penerangan, juga menambah kesan elegan dari rumah ini. Sekarang kita review untuk dapurnya ya. Di area dapur ini diperbesar sehingga membentuk letter L. Nah, di bagian sana kalau kita lihat itu tampak seperti lemari, itu adalah tempat untuk area menaruh kulkas ya teman-teman. Nah, kalau di bagian belakang ini bisa kita lihat di sini adalah tempat untuk prepare dan di sebelahnya adalah area untuk memasak yang dilengkapi dengan kompor tanam seperti ini. Di area bagian atas dari cooker hood-nya sudah dilengkapi dengan rak yang terbuka dan juga lemari yang tertutup nih teman-teman. Didesain seamless sampai ke atas plafon sehingga menjadikan setiap sudut dari rumah minimalis ini terfungsikan dengan baik. Bagian bawah dari kitchen set-nya sudah dilengkapi dengan laci-laci dan juga lemari. Nah, dan di bagian sebelah kiri saya ini terdapat 1 kitchen sink seperti ini teman-teman untuk area mencucinya. Untuk rumah tipe lilac ini kalian akan mendapatkan dapur dengan tabletop biasa ya teman-teman dari keramik. Tetapi desain untuk dapur yang ada di rumah contoh ini bisa banget buat inspirasi kalian bila kalian membeli rumah tipe lilac ini. Di sebelah daripada dapur kalau kita lihat terdapat 1 jendela dan juga 1 pintu nih. Nah, pintu ini terbuka menghadap ke taman belakang rumah. Tamannya cukup spesies dengan ukuran sekitar 3 x 3 meter nih teman-teman. Area taman ini bisa diperuntukkan untuk area duduk-duduk ataupun area cuci jemur. Di area bagian atas dari mesin cuci ini sudah dilengkapi dengan topian nih teman-teman. Jadi kalau kamu butuh area untuk menjemur, bisa ditambahkan kanopi yang bisa dibuka tutup atau separuh kanopi dan separuh lagi area terbuka bebas. Jadi tetap area bukaan ini bisa untuk memaksimalkan sirkulasi yang ada di area lantai 1 maupun di area lantai 2 karena jendela-jendela daripada area lantai 2 kamarnya menghadap ke ruang bukaan ini nih teman-teman. Di bagian sebelah belakang dari tembok rumah ini sudah dilengkapi dengan 1 power socket dan juga 1 keran nih di sini teman-teman. Jadi memang tempat ini diperuntukkan untuk menaruh mesin cuci kamu. Lalu area jemurnya di area bagian taman sebelah kiri saya ini. Di bagian tembok perbatasan antara taman dengan kamar mandi bawah tangga terdapat 3 water valve seperti ini dan juga 2 pipa nih teman-teman. Pipa ini disertai dengan power socket di bagian sebelah belakang saya. Nah, ini untuk menaruh pompa ya teman-teman. Nah, pompanya ini akan disediakan dari Sumarekon. Pompa ini berfungsi untuk menarik air dari ground tank menuju ke toren yang ada di bagian atas dari atap rumah ini. Selain ruang tamu, ruang makan, dapur, dan juga taman, di lantai 1 ini juga terdapat 1 kamar tidur dan juga 1 kamar mandi. Untuk di rumah contoh ini, kamar tidur yang ada di lantai 1 tidak diperuntukkan sebagai kamar tidur tamu ataupun kamar tidur orang tua, tetapi diperuntukkan sebagai home office nih teman-teman. Jadi bisa kita lihat, di bagian depan saya ini tersedia 1 meja panjang yang diperuntukkan sebagai meja office ataupun meja belajar. Dan di bagian belakang saya terdapat sofa 2 seater, lalu di sini juga dilengkapi dengan rak-rak buku yang seperti ini nih teman-teman. Nah, 1 tips buat kalian, di rumah contoh ini banyak menggunakan cermin ya, sehingga menjadikan ilusi optik ruangan tampak lebih lega dari yang seharusnya. Kamar mandi yang ada di lantai 1 ini terdapat di area bawah tangga.
Kalau kita bisa lihat, ruangannya walaupun kecil tapi cukup fungsional karena sudah dilengkapi dengan wastafel, toilet duduk dan juga jet washer, serta area shower nih teman-teman. Setelah selesai mereview untuk lantai satunya, kita naik nih ke lantai 2-nya. Wah, naik tangga ini ke lantai 2 nggak terasa capek nih teman-teman, karena ukuran tangganya tidak terlalu tinggi, jadi ramah nih buat lutut kita. Kalau kita lihat nih, di bagian tangga, di atasnya terdapat satu jendela untuk penerangan dan juga sirkulasi juga nih teman-teman. Di lantai 2 ini juga terdapat 3 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Kita lihat untuk kamar anaknya yuk. Kamar anak yang pertama terdapat di area bagian belakang rumah ini. Nah, kamar ini cukup spesies ya, dengan dimensi kurang lebih 3 meter x 3 meter nih teman-teman. Dan terdapat satu jendela yang bisa dibuka tutup untuk sirkulasi maupun pencahayaan. Jendela ini kalau dibuka menghadap ke area taman belakang rumah nih teman-teman. Walaupun dimensinya tidak terlalu besar, tetapi dengan desain interior yang tepat, seperti yang ada di rumah contoh ini, kamar anak ini terasa cukup lega dan fungsional. Lihat aja nih, dibuat bunk bed seperti ini nih teman-teman. Jadi area tidurnya bisa di atas, dan di bagian bawahnya bisa kita manfaatkan untuk lemari maupun meja belajar seperti ini. Bahkan di pojokan sebelah sini bisa ditambahkan karpet dan juga bean bag seperti ini nih teman-teman. Aduh, enak banget ya kelihatannya. Duduk sambil baca buku di sini. Di sebelah daripada kamar tidur anak yang pertama, kita lihat di sebelah kanan saya terdapat 1 kamar mandi nih, untuk sharing semua kamar tidur yang ada di lantai 2. Kamar mandi ini tidak terlalu besar ukurannya, tetapi cukup fungsional nih teman-teman, karena sudah dilengkapi dengan toilet duduk dan juga jet washernya, ada wastafel dan juga area untuk kamar mandi basah dan juga untuk area showernya nih teman-teman. Keramik di kamar mandi ini menggunakan keramik homogeneous style dari lantainya hingga seluruh dindingnya nih teman-teman, sampai dengan ke atas. Nah, untuk di dindingnya memakai keramik yang berwarna abu sedikit kecoklatan nih teman-teman. Sedangkan di area bawahnya menggunakan keramik homogeneous style yang bermotif kasar dengan warna kecoklat-coklatan. Lalu untuk interior di dalam kamar mandi ini, di bagian bawah daripada wastafel terdapat 1 rak yang terbuka untuk menempatkan handuk. Tips untuk teman-teman untuk memisahkan antara kamar mandi basah dan kering, bisa memakai divider dari kaca seperti ini nih. Jadi kalau kalian mandi di area shower ini, airnya nggak sampai terciprat banget kemana-mana nih teman-teman. Di area bagian depan lantai 2 rumah ini terdapat 2 kamar tidur. Yang di sebelah belakang saya ini adalah kamar tidur anak yang kedua. Kita lihat yuk teman-teman. Di kamar tidur anak yang kedua ini ukurannya hampir sama ya dengan kamar tidur anak yang tadi. Nah, di sini kita bisa lihat sudah ditempatkan single bed seperti ini, lengkap juga dengan area study room dan juga lemari di sebelah sini nih teman-teman. Walaupun ukurannya tidak terlalu besar, tetapi semua fungsi dari kamar ini bisa terpenuhi nih teman-teman. Asal kamu bisa menempatkan furniture dan juga desain interior yang tepat. Yang saya suka nih dari rumah klaster Magenta ini, semua kamarnya mempunyai jendela untuk penerangan maupun sirkulasi udara yang sehat nih, sehingga penghuni di rumah Magenta ini pastinya akan terjaga kesehatannya. Desain interiornya pun cukup menarik nih teman-teman. Lihat di bagian kiri saya ini, di bawah dari lemari dibikin satu cekungan kecil seperti ini, di mana di dalamnya terdapat bantalan. Jadi mirip sofa nih teman-teman, tapi bisa buat pojokan kita baca ataupun sekedar mau duduk-duduk santai. Sekarang kita lihat ke kamar utama yang terletak di sebelah kamar tidur anak kedua ini ya. Wah, kamar utamanya ini walaupun dimensinya hanya sekitar 4 x 3 meter aja, tapi terasa cukup megah dan fungsional nih teman-teman. Kalau kita lihat di bagian sebelah kanannya,
di bagian area TV, selain terdapat wall panel untuk TV dan juga meja TV di bagian bawah, juga terdapat cermin yang lagi-lagi diperuntukkan untuk ilusi optis sehingga ruangan ini terasa lebih lega nih teman-teman. Di area sebelah kiri saya juga terdapat lemari yang cukup tinggi dan besar, di mana lemari ini bisa memuat baju-baju untuk pasangan suami istri nih teman-teman. Ditempatkan queen size bed seperti ini dan lemari, kita lihat area jalannya juga nggak terlalu sempit ya. Lalu di belakang saya ini terdapat di area kiri dan kanan daripada tempat tidurnya dilengkapi dengan bedside table nih teman-teman. Lalu di belakang daripada headboard ini kita lihat ada wallpaper yang indah sekali. Wallpaper ini seperti lukisan ya, dimana terdapat gambar pohon-pohon dengan aksen warna hitam dan putih sehingga mempercantik desain interior daripada kamar utama ini yang banyak didominasi oleh warna hitam putih nih teman-teman. Di area bagian depan rumahnya terdapat satu meja panjang yang bisa dijadikan untuk tempat dandan maupun kalau kita duduk-duduk sambil nyeruput kopi ataupun mau bekerja nih dari kamar. Kamar utama ini sudah dilengkapi dengan 4 panel jendela yang menghadap ke area depan rumah. 1 jendela yang bisa dibuka dan 3 jendela panel mati. Jadi jangan takut, untuk pencahayaan alami maupun sirkulasi dari kamar utama ini pun cukup terjaga. Di area kamar utama ini dilengkapi dengan balkon ya teman-teman yang menghadap ke area depan rumahnya. Nah, balkon ini bisa diakses dengan pintu dari belakang saya ini. Rumah klaster Magenta ini juga dilengkapi dengan children playground, swimming pool untuk anak dan dewasa, dan juga clubhouse yang mempunyai ruang serbaguna. Dan selain itu, rumah klaster Magenta ini juga selalu diawasi dengan security 24 jam yang menggunakan sistem pintu cluster gate sehingga keamanannya pasti terjamin nih. Selain tipe lilac 6x11, di klaster Magenta ini juga terdapat beberapa tipe yang lainnya nih. Kalau kamu ingin tahu lebih lanjut tentang rumah yang ada di klaster Magenta ini, bisa hubungi Maria di nomor 087 8815 11188. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan klik lonceng untuk ikuti channel aku ini. Sampai ketemu lagi.